dipersilakan duduk kembali. Shalom. 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 Nah, mana suaranya? Haleluya. Puji Tuhan. Kalau masih bernafas berarti ketika shalom, berarti ada suara. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan di pagi ini. Kita ada di dalam memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita buka di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-50 sampai ayatnya yang ke-53. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai pada ayatnya yang ke-53. Kalau semua sudah dapat, sekali lagi dengan penuh kasih, Beta mengundang Bapak Ibu Jemaat Kekasih Tuhan berdiri. Kita akan baca firman Tuhan secara bersama-sama. Lukas 24 ayat 50 sampai ayatnya yang ke-53. Kita akan membaca mulai dari perikopnya. 1, 3. Kenaikan Yesus. Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah dia lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Ketika kita membaca firman Tuhan, Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Jadi kalau kau memperhatikan firman Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah peristiwa penting dalam iman Kristen. Banyak orang hanya mengingatnya sebagai peristiwa Yesus terangkat ke surga, tetapi sebenarnya ada makna rohani yang sangat dalam bagi kehidupan orang yang percaya kepada dia. Kenaikan Yesus bukan tanda bahwa ia meninggalkan umatnya, tetapi tanda kemenangan, kemuliaan dan pengharapan bagi gereja Tuhan. Pengharapan bagi saudara dan saya yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang percaya kepada dia. Ini satu perpisahan yang luar biasa antara murid-murid dengan Tuhan Yesus. Mereka beberapa waktu mereka kehilangan Tuhan Yesus pada saat dia di atas kayu salib. Pada saat dia mati, ini satu rasa kehilangan yang luar biasa. Ketika ada perjumpaan, mereka juga ada di dalam perpisahan dengan Yesus. Pasti beta merasa hari itu murid-murid juga mungkin hati mereka juga bersedih. Tetapi waktu kita memperhatikan firman Tuhan di ayat-ayat sebelumnya, di situ Yesus menampakkan diri kepada semua murid tanpa terkecuali. Semua di situ dikatakan Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan dia mengingatkan tentang perkataan firman-Nya kepada murid-murid. Di dalam ayat 44 dikatakan, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, nabi-nabi dan Mazmur. Dia mengingatkan kembali, dia membuka pikiran, dia mencelikan mata rohani mereka di meja makan, di perjamuan, dalam pertemuan mereka di saat itu. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis begini, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan juga dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Jadi dia mengingatkan, dia menyatakan bagi murid-murid bahwa ketika dia ada bersama-sama dengan murid-murid di dalam pelayanannya,
yang mungkin bagi kita itu singkat, 3,5 tahun dia bersama dengan murid-murid, dia melayani bersama-sama, ada banyak hal yang terjadi, mujizat yang terjadi, yang dia perlihatkan bagi murid-murid bahkan bagi semua orang. Dia mengingatkan kembali, dia membuka pikiran mereka waktu mereka bersama-sama. Waktu dia ada di tengah-tengah mereka, waktu dia menampakkan diri bagi mereka, dia mau mengingatkan sekali lagi bagi murid-murid bahwa anak manusia atau Mesias itu harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan juga dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa. Jadi makna daripada kenaikan Tuhan Yesus, Yesus menyatakan kemenangannya. Yesus naik ke sorga setelah ia mati di atas kayu salib, bangkit mengalahkan maut dan menyelesaikan karya keselamatan itu. Kenaikannya membuktikan bahwa Yesus adalah Raja yang menang. Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan, pribadi yang hidup kekal selamanya. Kalau antua sing naik ke surga, janji firman-Nya bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal dan aku akan pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, bagi murid-murid yang pada saat itu, bagi setiap orang yang percaya, bagi saudara dan saya yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu menjadi sia-sia. Tetapi itu tergenapi waktu Yesus naik ke surga. Dan di situ diperhatikan bahwa ketika ia sedang, jadi ia mengangkat, di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dia sempikas tinggal ke situ, tapi dia membekali setiap kita yang percaya kepada Dia. Orang percaya tidak hidup dalam kekalahan. Saudara dan saya tidak hidup di dalam kekalahan. Masalah boleh ada, tetapi Tuhan sudah menang. Jangan takut menghadapi pergumulan hidup ini. Dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kata firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 37. Saat-saat ini kita melihat situasi menjelang hari kedatangan Tuhan yang luar biasa susahnya. Tetapi kalau ketong ada sampai hari ini karena penyertaan Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, Dia menggenapi setiap perkataan firman-Nya. Dia juga tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu, tetapi Dia bersama-sama dengan kita melalui Roh-Nya yang kudus yang dianugerahkan bagi kita semua. Dia yang tinggal, Roh Kudus itu yang tinggal secara kolektif, ya. Maksudnya dalam satu gereja ini saja, tapi di situ dikatakan pribadi lepas pribadi. Karena di sini dikatakan bahwa dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Dia membekali murid-muridnya. Dia menyatakan bagi setiap orang yang percaya juga bahwa Dia tidak meninggalkan kita yatim piatu, Dia tidak meninggalkan kita sendirian, tetapi Dia ada bersama-sama dengan kita. Di Yohanes pasal 14 itu ada firman Tuhan yang berkata di ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Bukan pada saat kita melakukan sesuatu saja yang mungkin menurut kita hanya sebatas ini saja. Tetapi firman Tuhan di dalam segala hal Dia menyertai kita dan bukan untuk sementara. Tetapi firman Tuhan mengatakan Dia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia. Sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu, saudara dan saya, mengenal Dia.
lewat kebenaran yang ada pada kita masing-masing. Sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Dia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dalam kehidupan kita sehari-hari, saat ekonomi sulit, saat sakit penyakit menghampiri dalam perjalanan hari-hari hidup, keluarga, rumah tangga, mungkin terasa berat. Ingat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menang. Dia mati, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Hidup ini hanya sementara. Orang percaya harus hidup dengan fokus kepada kekekalan. Jangan hanya mengejar dunia dengan segala kemewahannya, tetapi kejarlah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Bertobat, kata firman Tuhan, karena kerajaan Allah sudah dekat. Karena hari kedatangannya Tuhan sudah dekat. Mari tinggalkan cara hidup yang lama. Jangan sebagai menjadi kekanak-kanakan dalam mengiringi perjalanan hidup ini bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi mari kita bertumbuh dewasa ke arah Kristus. Karena waktunya tinggal sedikit lagi. Ketua di sini bisa memuji Tuhan dengan bebas, bisa melakukan segala aktivitas secara rohani dalam kekristenan ini dengan bebas, tapi ada begitu banyak di belahan dunia yang lain juga sulit untuk melakukan semua aktivitas memuji dan memuliakan Tuhan secara bebas. Atau memperhatikan di hari-hari yang terakhir yang paling marak di Nigeria, orang bisa dikubur hidup-hidup karena Yesus, karena nama itu. Ketua di sini masih hidup deh, ayo. Padahal Tuhan sudah naik ke surga, Tuhan menggenapi janjinya dan Dia menyertai kita, Dia diam di antara kita semua. Dia tinggal dalam setiap pribadi lepas pribadi. Dia tidak pernah meninggalkan kita yatim piatu. Tetapi fokus kita hanya kepada dunia ini. Fokus kita tentang apa yang ada pada kita secara manusia ini. Tapi mari, di rumah Bapa itu banyak tempat tinggal dan Dia mau kita semuanya ke sana. Amin. Kalau Dia tidak mau kita ke sana, Dia tidak mungkin tergantung di atas kayu salib bagi saudara dan saya dan bagi semua orang. Kenaikan Yesus menjadi jaminan penyertaan Tuhan. Walaupun Yesus naik ke surga, Ia tidak meninggalkan murid-murid sendirian. Seperti yang tadi kita baca, aku tidak meninggalkan engkau sebagai yatim piatu, tapi aku menyertai engkau selama-lamanya. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, Yesus menjanjikan Roh Kudus. Dan Dia menggenapi itu. Tuhan tetap hadir melalui Roh-Nya yang kudus, yang menghibur, menolong dan menguatkan kita semua. Saat kita merasa sendiri, Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Saat kita lemah, Roh Kudus memberi kekuatan. Di dalam berbagai pelayanan hidup kita, di tengah-tengah kehidupan dunia ini, kita tidak pernah sendirian. Tuhan tetap bekerja. Dia tidak pernah tertidur, kata firman Tuhan. Dia terus bekerja. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di dalam Matius 28 ayat 20 itu. Kenaikan Yesus mengajarkan kita hidup dalam penyembahan. Kita memperhatikan murid-murid pada saat itu. Waktu mereka terpisah dan firman-Nya tergenapi, perkataannya tergenapi. Dan murid-murid menyaksikan Dia naik ke surga terpisah daripada mereka.
Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah dia. Ketika semuanya tergenapi bahwa dia benar-benar Tuhan, Allah yang hidup itu, mereka sungguh-sungguh menyembah dia. Menyembah dia untuk aplikasi hidup kita di saat ini. Bukan saja kita ada di dalam gereja memuji dan memuliakan namanya, tetapi di sepanjang hari-hari hidup kita, kita hidup takut akan dia. Amin. Apapun yang kita kerjakan, baik itu kelihatan oleh mata manusia maupun tidak kelihatan, kita lakukan itu dengan mata yang tertuju kepada dia. Kita lakukan itu dengan penuh penyembahan kepada dia. Kita lakukan itu di dalam takut akan dia. Firman Tuhan bilang, barang siapa mengasihi aku, dia melakukan semua perintah-perintahku. Amin. Kita menghormati dia. Kadang kebetulan saya papa, pendeta saya lihat saja jadi saya apa-apa. Oh saya apa-apa, ini kan bukan di lingkungan gereja, jadi saya ada yang pantau beta. Oh saya apa-apa, ini di dalam kamar yang tertutup tidak ada yang lihat. Oh saya apa-apa, beta bisa berlayar di dalam scroll beta pun di dalam beta pun masing-masing, tidak ada yang melihat. Tapi ada satu mata yang akan melihat perjalanan hari-hari hidup saudara dan saya. Amin. Jaga langkah kehidupan kita. Ketika kenaikan Tuhan Yesus, kita rayakan di hari ini menggenapi. Dia berkata, dia berjanji, dan dia menggenapi. Kenapa dia harus terangkat di hadapan murid-murid? Karena murid-muridnya, para rasul ini akan menceritakan apa yang mereka alami dalam perjalanan hari-hari hidup mereka. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan juga, kita mengalami banyak hal bersama dengan Tuhan. Jangan hanya mendengar sejarah saja, tapi mari alami perjalanan hidupmu, alami dia di hari-hari kehidupan ketong semua dari waktu lepas waktu. Kenaikan Tuhan Yesus mengajar ketong hidup dalam penyembahan. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid menyembah dia, murid-murid bersuka cita dan tetap memuliakan Tuhan. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Ketong gereja 1 minggu 1 kali saja, ada banyak yang absen. Sudah juga minggu besok. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita sangat percaya waktu kita duduk di tempat ini bukan karena rutinitas. Waktu kita datang duduk di tempat, ya karena kita tercatat di dalam jemaat ini, tidak. Tetapi satu hal, kita merenungkan perjalanan hari-hari hidup. Siapa yang bisa menambahkan sehasta saja dalam kehidupan ini? Kalau bukan Tuhan. Jadi waktu kita datang ke tempat ini, waktu kita memuliakan Tuhan, kita membawa ungkapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Salah satunya, setiap hari juga itu kita lakukan. Waktu kita duduk, waktu kita berbaring, waktu kita melakukan semua aktivitas, biarlah hati kita selalu bersyukur tentang kebaikan Tuhan, janjinya, penyertaannya yang tidak sementara, kata firman Tuhan, selama-lamanya. Sampai pada akhir zaman, kata firman Allah. Orang yang mengerti karya Tuhan akan hidup dalam penyembahan. Amin. Ada amin? Orang yang mengerti, orang yang mengalami, orang yang tahu dan melihat karya Tuhan dalam hidupnya, dia akan hidup di dalam penyembahan. Dia akan takut untuk di luar, hidup di luar penyembahan. Artinya tunduk kepada Tuhan. Mulai dari pikirannya, mulai dari perasaannya, mulai dari perkataannya, mulai dari pendengarannya, tindakan dan perbuatannya. Dia
akan harus hidup terus dalam penyembahan. Amin. Dari tempat ini sering beta bilang, jangan berdusta. Salah satu dari sekian banyak yang dilarang tuh. Yang kecil saja, belum yang lain, baru yang satu, jambar lente. Kadang-kadang kau tuh bisa menjadi saksi dusta. Dalam segala hal, itu yang kita jaga. Firman Tuhan bilang begini, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kau mempersiapkan kau kehidupan semua. Kemarin kalau ada yang di ibadah pemakaman, kata-kata pelepasan, atau kata-kata terima kasih dari keluarga, Bapak itu bilang, dia menyampaikan ada banyak kata bijak orang-orang hebat tentang kematian. Tapi salah satunya, kalaupun engkau hidup, hiduplah seolah-olah besok engkau mati. Supaya kau jaga kau pun kehidupan, hidup di dalam penyembahan. Karena semua hal yang kita lakukan dipertanggungjawabkan. Tuhan akan datang. Amin. Tuhan akan datang. Itu pengharapan yang luar biasa di dalam kotong semua. Ini pengharapan yang menyukakan hati kita, yang membuat kita bersuka cita. Mereka murid-murid waktu tercengang-cengang melihat Yesus terpisah daripada mereka. Di dalam Kisah Para Rasul ayat 19, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang malaikat yang berpakaian putih di dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi kalau murid-murid sudah menyaksikan untuk dia naik ke surga, kita juga pasti menyaksikan waktu dia datang pada kali yang kedua. Amin. Kita memperhatikan waktu kita baca firman Tuhan, ketika mereka berkumpul, mereka bertanya kepadanya, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya kepada mereka, "Kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan bagi Bapa sendiri menurut kuasanya. Tapi kau pun tugas ada, pergi menjadi saksi Tuhan." Amin. Artinya kadang-kadang kau sibuk dengan banyak hal yang bisa juga membawa kau jatuh di dalam pencobaan. Kau lebih banyak sibuk mencari yang dicari-cari, yang bisa menimbulkan dosa bagi kita. Tapi kau pun tugas apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa bila Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan bagi kita semua untuk terus menjadi saksi Tuhan. Mereka pasti pada saat mereka terpisah dari waktu Yesus terpisah dari murid-murid, dikatakan situ, "Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit?" Itu kalau antu dipaso pasti kau mengangan semua ke atas tuh. Sama deh murid-murid. Kalau bisa mulut tak buka lalat masuk aja bisa. Padahal dia sudah berjanji, dia sudah berkata-kata, dan dia mengingatkan lagi murid-murid bahwa Mesias itu harus menderita, dia harus mati, dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dia akan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, kata firman Allah. Dan dia akan mengaruniakan seorang penolong, yaitu Roh Kudus kepada semua yang percaya kepada dia.
Di Roma pasal 8 dikatakan apa? Roh yang pernah membangkitkan Kristus. Roh itu juga yang diam di dalam saudara dan saya. Hebatnya roh yang Tuhan anugerahkan bagi kita semua. Hebatnya penolong yang Tuhan anugerahkan bagi kita semua. Tapi seringkali ketakutan menjalani hari-hari hidup ini. Kita memperhatikan setiap video yang lewat tentang orang-orang Nigeria. Bahkan ketika mereka ditanam sambil mereka terangkat ke atas. Karena mereka ditanam bukan tidur, saudara. Mereka ditanam berdiri. Mereka dikubur tuh berdiri. Tapi tangan mereka terangkat bagi Tuhan. Saudara dan saya diberikan kebebasan. Menyanyi memuliakan Tuhan. Di waktu-waktu yang Tuhan tetapkan untuk kita beribadah dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Mau tepuk tangan sesusah, mau buka mulut menyanyi sesusah. Tapi kita sangat percaya Yesus naik ke surga. Dia meninggalkan rohnya yang dia katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa bila Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi-saksiku. Jadi kita sangat percaya roh yang pernah membangkitkan Kristus ketika kita melihat para martir ini dengan mempertahankan kepercayaan iman mereka kepada Yesus. Itu bukan kekuatan yang biasa-biasa saja di dalam mereka. Kenapa ini bisa tersebar dan seluruh dunia melihat? Supaya menyadarkan juga bagi kita orang percaya di tempat ini. Bahwa waktu masa kesusahan itu sudah semakin dekat. Kalau kita tidak hidup sungguh-sungguh di dalam Dia. Hati-hati kita. Kita akan tidak kuat menanggung. Di dalam Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa untuk melakukan perintah Tuhan. Kadang enak dibaca. Kadang enak untuk direnungkan. Tapi untuk melakukannya butuh kekuatan yang dari surga. Amin. Ada amin. Saya gampang ketika orang tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Memang enak dibaca. Tapi untuk melakukannya itu mana bisa. Perlu kekuatan dari surga. Sebab itu perlu penolong. Makanya dia tahu apa yang kita alami. Karena dia juga sudah mengalaminya. Amin. Dia tidak akan kuat menghadapi salib. Kalau dia tidak pergi ke Getsemani. Minta pertolongan Tuhan. Kalau dia tidak berlutut di hadapan Tuhan. Dia tidak minta kekuatan daripada dia. Injil itu kekuatan Allah. Saudara dan saya punya kekuatan di mana? Kalau bukan di dalam kebenaran firman-Nya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, waktunya sudah semakin dekat. Hiduplah sungguh-sungguh dan benar di hadapan Dia. Amin. Jangan mengejar dunia dengan segala kesenangannya, tetapi kejarlah hidup yang berkenan kepada Allah. Sebab itu tadi di kisah para rasul dia katakan, kapan Tuhan Israel ini akan dipulihkan? Itu bukan urusanmu, waktu dan saatnya bukan. Tapi engkau akan menjadi saksiku. Kata Seng, tunggu dong, kalau dia baik berarti dia baik. Kita mau jadi saksi bagaimana? Pendeta saya bikin begitu. Kita mau jadi saksi bagaimana? Majelis saya bikin begitu. Mau jadi ini bagaimana? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Masing-masing kita di dalam dunia ini tidak ada yang kebetulan. Amin. Ada amin. Mungkin sejarah atau kelahiran tidak sesuai. Tapi ketika dia ada di tengah-tengah kehidupan dunia ini, tidak ada yang kebetulan. Tuhan punya rencana yang besar untuk saudara dan saya. Amin. Dia mau menjadikan saudara dan saya adalah saksi-saksinya Tuhan. Dia mau menyatakan kuasanya yang hebat itu di dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi tidak ada yang kebetulan ketika kita ada di tengah-tengah hidup dalam dunia ini. Apakah kita harus melakukan semua perintah Tuhan berdasarkan apa yang di mata ini?
Sudah jua padahal kita lihat Tuhan yang hebat dan luar biasa itu dia katakan apa? Dia akan menganugerahkan kuasa. Kalau Roh Kudus turun di atas saudara dan saya. Dia menjanjikan Roh Kudus. Tuhan tetap hadir melalui Roh-Nya yang kudus dalam kehidupan kita semua. Dan kita hidup di dalam penyembahan. Kita hidup di dalam penyembahan, artinya kita tunduk kepada semua perintah-perintahnya untuk dilakukan. Amin. Jadi kita mau katakan orang yang mengerti, orang yang tahu, mengenal dengan sungguh pribadi Yesus Kristus Tuhan. Dia tahu karya Allah yang luar biasa. Dia akan hidup seterusnya dalam penyembahan. Memang gampang hidup dalam penyembahan. Karena Alkitab bilang masih dalam pikiran saja sudah berdosa. Setiap hari kita harus melalui pintu yang sempit itu. Firman Tuhan berkata orang benar saja hampir tidak diselamatkan. Jadi bagaimana kau harus hidup saleh di hadapannya. Jangan cari Tuhan pada saat susah saja. Tapi jadikan ketumpung hidup ini sebagai ibadah. Sebagai penyembahan, persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Tetap setia, sekalipun keadaan tidak mudah. Yang tadi kita bilang tuh, kadang kau bikin baik tapi kau mata nih lihat majelis, lihat pendeta, lihat ini, lihat itu. Kamu coba gitu, kamu pun turunan coba gitu, maksud. Pada waktunya, waktu kita ada diperhadapkan di hadapan Tuhan, pengadilan Allah, masing-masing kita ada di hadapan Dia. Dan masing-masing kita bertanggung jawab. Jadi mari tetap setia, sekalipun keadaan tidak mudah. Sekalipun tetap berdoa, sekalipun walau kita sibuk. Dan katanya waktu ini begitu singkat menurut kita, pada 24 jam sama ya. Tapi dia berlalu begitu cepat. Mari tetap berdoa. Firman Tuhan bilang tetaplah berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Tetap melayani walau lelah. Melayani itu bukan di gereja saja. Jadi pelayan itu pasti. Kenapa yang kau mau balas? Ketika engkau kasih segalanya dan dia menggenapi setiap perkataan firman-Nya yang membuat kita bersuka cita, yang punya harapan baru, apa yang kau mau balas buat Tuhan? Selain kalau mempersembahkan hidup ini bagi Dia. Samuel Pumama, waktu dia minta anak, susah tuh dapat anak, dia sing kasih for lain. Dia bilang mari sudah bawa anak nih masuk ke bait Allah, melayani Tuhan seumur hidup. Ketumpung hidup juga demikian, melayani Dia sekalipun lelah. Kalau memang paling lelah, komunikasi saja dengan Tuhan sang pemberi hidup ini. Tuhan, kita sulala, besok juga SK turun juga. Tapi kau tahu saya itu takut mati, berupaya supaya. Nah, kalaupun Rasul Paulus bilang, kalaupun aku diperhadapkan dengan dua situasi, harusnya beta pergi ke surga, itu aku lebih suka. Tapi kalaupun aku tinggal, aku harus hidup menghasilkan buah. Artinya aku harus hidup menjadi saksinya Tuhan. Amin. Tetap melayani walau lelah, tetap bersyukur walau belum melihat jawaban doa. Kenaikan Yesus memberi pengharapan akan kedatangannya kembali.
engkau yang melihat dia terangkat hari ini, dia akan datang dengan cara yang sama. Berarti dia berjanji untuk kembali, amin. Dia akan menjemput saudara dan saya. Yesus naik ke surga, firman-Nya berkata bahwa dia akan datang kembali. Jadi beta mau katakan pada saat murid-murid berpisah dari Tuhan Yesus bilang itu bukan akhir dari semua cerita. Tapi dia katakan dia akan datang sebagai raja. Jadi saudara dan saya harus hidup dalam kesiapan rohani. Tinggalkan dosa dan hidup dalam pertobatan. Gunakan waktu hidup ini untuk terus menjadi saksinya Tuhan. Untuk terus melayani dia seumur hidup kita. Karena yang dikatakan Yesus ini akan datang kembali. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus adalah Yesus menang atas maut dan dosa. Yesus membuka jalan untuk kita pergi ke tempat yang dia sudah sediakan. Yesus tetap menyertai umatnya apapun keadaan kita. Dan saudara dan saya dipanggil untuk hidup terus di dalam penyembahan. Hidup terus dituntun oleh dia. Dan kita melakukan apa yang Tuhan mau, bukan yang ketong mau. Kita memiliki pengharapan akan kedatangan Tuhan yang datang kedua kali. Kenaikan Tuhan Yesus mengingatkan ketong semua di saat ini bahwa hidup orang percaya bukan tentang dunia ini saja. Tetapi Tuhan memanggil kita semua dalam hidup beriman kepada Dia, berpengharapan, setia, dan bertobat. Hidup dalam pertobatan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Karena itu mari ketong semua di dalam memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ini, arahkan hidup kita semua kepada Tuhan. Sebab Raja kita hidup dan memerintah untuk selamanya. Tetapi dia berjanji untuk menjemput saudara dan saya. Amin.